Shalom, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini yaitu dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, khotbah di bukit, ucapan bahagia. Saya akan baca firman Tuhan ini, demikian bunyinya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara, saya memberi tema renungan ini karakteristik kebahagiaan kehidupan orang Kristen. Orang Kristen dalam hal ini adalah orang yang diubahkan dan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Bagian nas ini dikenal sebagai khotbah di bukit. Pengajaran Yesus Kristus bagian yang pertama sekali yaitu ucapan bahagia. Di sini berbicara makna dari kehidupan yang hidupnya ada dalam kebenaran Kristus, yang dapat membedakan makna secara pandangan duniawi atau manusiawi pada umumnya dengan pandangan surgawi. Dalam pandangan surgawi, yaitu sebagai manusia yang ada dalam kebenaran ilahi, sebagai manusia yang beroleh anugerah ilahi itu sendiri. Saudara, manusia pada umumnya memandang kebahagiaan biasanya diidentifikasikan dengan sesuatu hal yang membuat suasana hatinya senang dalam segala sesuatu yang dimilikinya dan yang dilakukannya. Dalam bagian ini, Yesus sedang mengajarkan kepada para murid untuk menentukan kebahagiaan sejati itu tidak menurut pandangan duniawi, tetapi menurut pandangan surgawi. Nah, di sini dinyatakan 8 ucapan bahagia yang menyeratkan bagaimana karakter kebahagiaan kehidupan orang Kristen yang memenuhi karakter surgawi. Kebahagiaan yang memenuhi karakter surgawi yang akan kita bahas dalam bagian ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, karakter surgawi yang terwujud dalam kebutuhan. Karakter surgawi yang terwujud dalam kebutuhan manusia itu sehari-hari. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Manusia mengenal kemiskinan secara jasmaniah. Miskin adalah orang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan saat tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, rumah, pendidikan, dan kesehatan. Keadaan ketidakmampuan ini, apakah ucapan bahagia yang disampaikan Yesus berlaku? Belum tentu. Perlu dipahami bahwa miskin yang lebih tepat dalam bagian ini adalah miskin rohani, miskin kebenaran Tuhan, yaitu kesadaran bahwa hidup yang sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Kemiskinan rohani yang selalu membuat kehidupannya terus berusaha, berjuang mencari perkenaan Tuhan.
Dia haus, dia lapar akan kebenaran Tuhan. Berduka cita karena meninggalkan nafsu dunia, semua hal yang membuat dia kaya dan bahagia secara duniawi meninggalkannya atau ditinggalkannya. Dia berbalik dari dosa, berbalik dari kebahagiaan duniawi demi kebenaran. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Oleh karena kebutuhan akan kebenaran yang membuat kehidupan kita miskin, lapar, dan haus, kita berduka cita. Pemazmur pernah berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelantaranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena engkau empunya kerajaan surga. Berbahagialah karena engkau akan dihibur. Berbahagialah karena engkau akan dipuaskan. Jelas di sini bahwa miskin, lapar, haus, berduka karena kebutuhan akan kebenaran Allah, kebenaran Kristus. Yang kedua, karakter yang terwujud dalam etika sosial. Dunia penuh amarah, keegoisan, nafsu, dan mencari kepuasan sendiri. Sehingga sering etika sosialnya tidak terwujud dan tidak memperlihatkan keterampilan berpikir jernih secara kritis dan nasional dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dunia tidak dapat mengerti kepuasan sejati yang didapat dari menerima kebenaran Tuhan dan membagikannya kepada sesama. Orang dunia merasa bahagia jika kepentingannya terlayani, meskipun orang lain teraniaya. Ketika Yesus mengucapkan berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang murah hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, di sini mengajar bahwa karakter surgawi harus diwujudkan dalam etika sosial sebagai orang yang lemah lembut karena ia memberi dirinya dikuasai dan dikendalikan oleh Tuhan, bukan amarah. Sebagai orang yang menunjukkan kendali atas kemarahan dan dipenuhi dengan kebesaran hati, kemurahan hati bila ada yang mengecewakan. Sebagai orang yang membawa kedamaian, kesejukan di setiap suasana dan menebarkan kasih Allah. Yang ketiga, karakter yang terwujud dalam kekudusan. Kebahagiaan sejati hanya dapat dinikmati oleh orang yang memfokuskan hidupnya kepada Allah. Ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini adalah ucapan bahagia yang menyeluruh dan meliputi semua hal. Selanjutnya dalam ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan difitnahkan kepadamu segala yang jahat. Watak yang paling menyeluruh dari orang yang berbahagia yaitu mereka yang suci hatinya. Kekristenan sejati terletak pada hati, pada kesucian hati, pada kekudusan, pada pembersihan hati dari kejahatan. Hati harus dimurnikan oleh iman dan sepenuhnya diisi dan untuk Allah. Yakobus berkata pada pasal yang keempat ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa,
dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Karakter yang terwujud dalam kekudusan harus didekatkan kepada kesucian hati, kesucian hidup. Bagaimana memfokuskan seluruh kehidupan ini untuk Allah. Kiranya melalui ucapan bahagia yang disampaikan ini mendorong kita terus untuk mewujudkan karakter surgawi melalui kehidupan kita sehari-hari, melalui etika kita, melalui kekudusan kita. Ucapan bahagia ini menjadikan kita lebih bersemangat dalam bekerja buat Tuhan selagi ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.